Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi atau interpersonal dan komunikasi dalam organisasi. Disusun oleh Muhammad Firdi Irhamni, Muhammad Iwan Prasetyo, Muhammad Nadif Rasesa Pradana, Muhammad Reza Palevi Bahdar, dan Septariana Purwadirangga. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal adalah interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan nonverbal, saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. Jadi, komunikasi interpersonal antar pribadi adalah proses hubungan yang tercipta, tumbuh dan berkembang antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan gayanya sendiri, menyampaikan pesan kepada yang lain, sedangkan yang satu dengan gayanya sendiri menerima pesan dari sumber. Tujuan komunikasi antar pribadi: mengenal diri sendiri dan orang lain. KAP memberikan kita kesempatan belajar sejauh mana kita terbuka pada orang lain, sehingga kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain, mengetahui dunia luar. KAP memungkinkan kita untuk memahami lingkungan, baik objek, kejadian, dan orang lain, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. KAP yang kita lakukan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu mengurangi kesepian dan ketegangan. Selanjutnya, poin keempat, yaitu ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yang efektif. 1. Keterbukaan, 2. Empati, 3. Dukungan, 4. Rasa positif. Keterbukaan yaitu kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek, yaitu pertama, harus terbuka kepada komunikasinya, di mana kita harus bisa membuka diri mengungkapkan informasi asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar. Kedua, kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Tidak diam secara pasif, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Ketiga, bertanggung jawab atas yang ia ucapkan. B. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu. Berbeda dengan simpati, yang artinya adalah merasakan bagian dari orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, serta perasaan dan sikap mereka. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung dengan bersikap deskriptif dan spontan. D. Rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, serta mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi. Poin kelima, fungsi dari komunikasi antar pribadi. Adapun fungsi komunikasi antar pribadi ialah berusaha meningkatkan hubungan human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Melalui komunikasi antar pribadi, individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara individu-individu tersebut. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi organisasi yang lebih sederhana dikemukakan Arnold dan Feldman, bahwa komunikasi organisasi adalah pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan-tahapan attention, comprehension, acceptance, astro, dan retention. B. Wiryanto juga mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok, baik formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. C. Komunikasi informal.
Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial, orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Fungsi komunikasi dalam organisasi. A. Fungsi regulatif. Fungsi itu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilakukan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pesan, maksudnya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. B. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan tidak selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya pimpinan lebih suka mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang besar dibandingkan kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. C. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi yang disebut newsletter bulletin. Ada juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Selanjutnya, proses dan jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. A. Proses ideasi. Tahapan pertama dalam suatu proses komunikasi adalah ideasi, yaitu ideation, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. B. Proses encoding. Gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian untuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan dan juga pemilihan. C. Proses pengiriman. Gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi. D. Proses penerimaan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati. Proses decoding. Pesan-pesan yang diterima, dibaca, diartikan, diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. F. Proses tindakan. Respon komunikan dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. A. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri. B. Komunikasi vertikal. Komunikasi dari pimpinan ke staf dan staf ke pimpinan dengan cara timbal balik. C. Melaksanakan kebijaksanaan prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan. D. Menyampaikan pengarahan doktrinasi, evaluasi, teguran. E. Memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijaksanaan organisasi, insentif. Sedangkan fungsi komunikasi di atas antara lain: A. Memberikan pengertian mengenai laporan presentasi kerja, saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. B. Memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan dari tingkat yang lebih rendah. C. Bawahan tentulah berharap agar ide, saran, pendapat, tanggapan, maupun kritikannya dapat diterima dengan lapang dada dan hati terbuka oleh pimpinan. Contoh, staf memberi laporan, saran-saran, pengaduan, kritikan, kotak saran, dan sebagainya kepada pimpinan. Komunikasi horizontal. A. Bentuk komunikasi secara mendatar di antara sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. B. Fungsi komunikasi horizontal atau ke samping digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tertulis. C. Komunikasi diagonal atau cross communication. Komunikasi antara pimpinan seksi atau bagian dengan pegawai seksi atau bagian lain. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ke pasar beli pop mie. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.